yang berpura-pura domba. Itu yang diberikan hidup. Maka Yesus mengatakan, hidup kekal itu adalah mereka yang mengenal Engkau satu-satunya Tuhan dan mengenal Aku yang Engkau utus. Berarti mengenal Engkau satu-satunya Tuhan harus benar-benar mengenal. Apa keinginanmu? Agar kamu disembah, agar kamu ditaati, agar kamu dituruti, agar larangan perintahmu itu jangan dilakukan. Itu baru memperoleh hidup yang kekal. Jadi kalau dikatakan Yesus memberi hidup yang kekal, maksudnya bukan aku berikan kau hidup yang kekal, hiduplah. Oh, bukan begitu. Berikan hidup kekal itu maksudnya mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan. Mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan sama dengan mengikuti cara pola hidup keberagamaan Yesus. Barang siapa mengaku pengikut Yesus tapi tidak melakukan praktik-praktik yang dilakukan oleh Yesus, maka dia adalah serigala nyamar domba. Itu yang perlu dipahami, Bu. Oke, Bang Suma. Oke. Maaf. Yang tadi saya maksud bukan soal peristiwa memberi hidup gitu, bukan. Maksudnya ini klaim Yesus di dalam Alkitab seperti yang kita bahas sebelumnya, bahwa yang disebut firman Tuhan itu misalnya pengakuan Yesus sebagai utusan tadi. Sebagian itu termasuk firman Tuhan karena itu betul. Orang Kristen juga mengakui sebenarnya Yesus utusan. Cuman utusan yang bagaimana kan begitu. Makanya saya bacakan. Dikatakan, aku telah turun dari surga misalnya. Bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Nah, tadi sudah dibaca ya soal berkuasa untuk memberikan hidup kekal dan membangkitkan. Di klaim yang lain juga ada lagi, Bang Suma, ini saya bacakan lagi, nanti tanggapan jenengan gimana. Tapi bukan soal prosesi atau teknis ya, misalkan membangkitkan begitu, bukan. Tapi tentang klaimnya Yesus sendiri, yang Dia juga mengatakan sebagai utusan, juga mengatakan sebagai keilahian. Misalnya nih, di Yohanes pasal 3 ayat 12 ya, kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus Anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Bagaimana kalau klaim yang ini? Utusan juga tetapi sebagai anak tunggal, silakan. Oke, baik. Jadi gini, fokus kepada percaya kepada Yesus. Tak ada yang istimewa di sini. Ini sebagai utusan, sama seperti Musa, berarti dia utusan. Anak manusia, berarti dia bukan Tuhan. Supaya setiap orang yang percaya kepada siapa? Percaya kepada Yesus. Percaya kepada Yesus sama dengan percaya kepada ucapannya. Mana ucapannya kalau Dia adalah Tuhan menjalin manusia? Tak ada. Harus percaya kan kepada Yesus? Ya. Lah, kalau begitu, coba apa kata Yesus terkait dengan ucapan-ucapan Yohanes 3, Yohanes 4, Yohanes 5, Yohanes 7, Yohanes, apa rangkaian semuanya? Dirangkum Yesus sendiri di dalam Yohanes 17:8. Segala firman, termasuk Yohanes 3, segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan, dan mereka telah menerimanya. Termasuk Yohanes 3 ini. Mereka ini adalah muridku. Termasuk Yohanes 3 telah aku sampaikan kepada mereka, dan termasuk Yohanes 3 mereka telah menerimanya. Dan setelah mereka menerimanya, mereka percaya bahwa aku adalah utusanmu. Jadi kalau Yohanes 3 tok, berarti saudara hanya mencomot-comot. Tapi Yesus mengatakan tidak mencomot, semuanya. Termasuk yang tadi, yang Anda bawa. Yohanes 6, semua. Yohanes 3, semua. Yohanes 10, semua telah Yesus sampaikan kepada pengikutnya, dan pengikutnya percaya
menurut Yesus, pengikutku percaya, mereka telah meniruannya dan mereka telah percaya bahwa aku rasul. Nih. Lalu kita mau kemana ini? Kalau Yesus sendiri sudah memberikan legitimasi paku mati terhadap apa yang ia sampaikan. Yohanes 10, sebab aku turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Coba, jelas sekali. Murid-muridnya yang waras manggut-manggut. Oh iya, pantesan aja Dia luar biasa ya, membangkitkan orang mati, membuat orang lumpuh jalan, badai bisa tenang dan seterusnya. Oh, ternyata Dia ini Rasul Allah, bukan anak zina, bukan anak haram sesuai dengan tuduhan orang kebanyakan. Dia ini betul-betul Mesias. Dia ini betul-betul Rasul. Dia ini betul-betul Kristus. Maka ayo, mari mana firman-Nya? Kita terima firman-Nya. Kita harus percaya Dia adalah Rasul utusan Tuhan. Sehingga polanya adalah hidup kekal itu menerima Dia, mengenal Dia sebagai Rasul. Mau dihantam pakai konsep doktrin dogma gereja sekuat apapun, tak akan pernah bisa goyah itu. Karena Yesus sudah memberikan semua firman yang menjadi jatah Dia. Segala firman telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya, dan mereka tahu dengan pasti, dan mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Ini murid Yesus. Mereka dengan gagah berani kemudian, oh ini guru saya, ini dia adalah nabi, dia adalah rasul Tuhan saya. Makanya ketika kemudian Yesus ingin ditangkap, dibunuh, murid-muridnya lari. Kenapa? Karena mereka hanya mengimaninya sebatas rasul, tidak memahaminya sebagai Tuhan. Bahkan ketika bangkit dari kematian menurut konsep Kristen di dalam Lukas 24, begitu Yesus muncul tidak mengiranya Tuhan, tapi mengiranya hantu. Kenapa? Karena konsep firman yang diterima oleh Yesus telah semua Dia sampaikan kepada mereka, endingnya Dia hanya rasul. Nah, kenapa Kristen berbeda? Itu tadi, karena adanya asupan dari Vatikan Romawi, di mana dewa mereka menjadi manusia. Dewa matahari adalah dewa bagi mereka, Tuhan bagi mereka. Mereka kubur, kemudian Yesus dilantik sebagai penggantinya. Maka Anda bersikukuh mempertahankan. Bagaimana dengan Yohanes 6? Bagaimana dengan Yohanes 10? Bagaimana dengan Yohanes 3? Bagaimana dengan ini? Bagaimana dengan ini? Loh, sudah, jangan comot-comot. Yesus mengatakan semua firman telah aku sampaikan, dan muridku percaya bahwa aku adalah rasul. Mau kemana kita? Yesus bersaksi, Yohanes 5 nomor 36, ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis. Apalagi kalau hanya gereja yang bersaksi, orang di luar dari kalangan pengajaran, sanad pengajaran, mata rantai pengajaran, orang dari luar, penganut ajaran pagan yang mengatakan Yesus itu Tuhan. Oh no. Yohanes Pembaptis, kata Yesus, ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis. Di mana masa Yohanes Pembaptis dalam Matius 21 nomor 31, orang-orang pesundal, pemungut cukai, makelar lebih dulu masuk surga hanya karena percaya kepada Yohanes. Belum ada penyaliban. Pesundal, pemungut cukai lebih dulu masuk surga daripada orang-orang yang ada pada masa itu, karena mereka percaya kepada Yohanes. Pelacur loh, karena percaya kepada Yohanes, bukan percaya kepada penyaliban. Nah, kata Yesus, ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes. Apa itu? Bahwa semua pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan itu yang aku lakukan sekarang, dan pekerjaan itulah yang bersaksi. Bayangkan aja nih, kita mau nembus kemana? Kita mau masuk ke markas Yesus untuk menyerang Dia bahwa Dia adalah Tuhan, itu dari pola apanya? Lah Yesus sendiri memproklamirkan, semua pekerjaan yang aku lakukan, semua pekerjaan. Aku mengatakan aku dari surga, aku mengatakan akulah terang hidup, aku mengatakan aku membangkitkan orang mati, aku bahkan mempraktekkan membangkitkan orang mati beneran. Orang buta ku buat melihat, orang sumbing ku buat dia bisa bersuil, orang botak bisa ku buat dia menyisir, orang ompong ku buat dia bisa sikat gigi. Semua bisa kulakukan. Tapi ternyata semua pekerjaan yang aku lakukan itu sebatas sebagai saksi bahwa aku adalah rasul. Mau
mau kita salto-salto, mau kita bunuh diri sekalipun dia mengatakan tidak, Yesus adalah Tuhan, mati aja sekalian. Tapi tidak akan pernah merubah kesaksian Yesus tentang dirinya. Siapa kita? Bukankah tadi Anda mengatakan bahwa marang siapa yang percaya kepada Yesus? Terus kenapa Anda nggak percaya kesaksiannya? Aku adalah rasul. Kok nggak dipercaya sih? Barang siapa yang percaya kepadanya peroleh hidup yang kekal. Ketika Yesus mengatakan semua apa yang aku lakukan, membangkitkan orang mati, membuat orang lumpuh melihat, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, semua yang kulakukan itu adalah bersaksi bahwa aku adalah utusan Bapa. Engkaulah yang telah mengutus aku. Kenapa Anda tidak percaya? Mana buktinya kalau saudara-saudara Kristen percaya kepada Yesus? Ketika Yesus mengatakan segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan kepada muridku, muridku percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Kristen percaya enggak kalau Yesus utusan? Percaya Bang Suma. Kita lihat di hari Minggu, ternyata Yesus yang disembah. Katanya percaya Yesus itu utusan, yang disembah Yesus. Berarti ini apa namanya? Ini penipuan. Itulah dikatakan dalam 1 Yohanes 2 nomor 22. Siapakah antikristus itu? Siapakah anti Yesus itu? Bukankah mereka yang menyangkal bahwa Yesus itu adalah Kristus? Oh, mulut Kristen, oh Yesus itu Kristus, bos. Benarkah? Yes. Kita ngintip hari Minggu di gereja. Apa yang mereka katakan? Tuhan Yesusku yang mulia hanya padamu. Tuhan Yesusku, darah dan dagingmu nikmat. Antikristus. Dia mengatakan ke kita Yesus hanya Kristus, tapi di gereja dituhankan. Siapakah antikristus itu? Dialah yang, bukankah dia yang menyangkal Yesus itu Kristus? Itulah antikristus dan itulah pembohong itu, pendusta itu. Yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Oke, kita lihat Yesus. Yesus mengatakan, aku adalah rasul. Percaya enggak? Percaya. Hari Minggu coba kita lihat di gerejamu. Oke. Begitu kita ke sana, wah, kerasukan. Dalam nama Yesus. Apa ini? Tadi katanya rasul. Yang disembah justru Yesus. Kalau percaya kepada Yesus harus menjadi Yahudi. Yahudi yang mana? Yahudi angkatan pertama yang mengikuti Yesus, bahwa Yesus hanyalah utusan. Mana mereka keturunannya yang menjadikan Yesus sebagai utusan? Habis. Siapa yang habisin? Paulus, pendiri Kristen yang habis itu. Habis murid Yesus baru bertobat, ngaku-ngaku rasul. Lalu dia menulis apa? Aku adalah rasul yang dikhususkan untuk non-Yahudi. Aku diutus untuk orang-orang yang tidak bersunat. Parah. Oke, Bang Suma. Gitu, Saudara Admin. Oke, Bang Suma. Oke, ya. silakan. Pertama, terima kasih ya, karena lumayan ada perubahan lah. Yang tadinya hanya pernyataan Yesus utusan saja, sekarang sudah ada perkembangan. Menurut Yohanes 17:8, segala firman, berarti sudah mulai percaya semua. Ya lumayan lah. Percaya Yesus rasul yang datang dari surga, ya lumayan. Percaya Yesus rasul yang adalah anak tunggal Allah. Yesus rasul yang sama seperti Bapa memberikan hidup kekal. Ya lumayan. Saya tambahin sedikit Bang Suma, mungkin biar ini lebih lengkap ya. Memang di ayat Yohanes 17:8 kan bunyinya begini, segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka. Bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku. Nah, yang ini paling penting Bang Suma. Selain segala firman, ada juga sebab mereka adalah milikmu, dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Nah ini juga harus ditambah lagi Bang Suma biar lebih
lebih lengkap begitu, bahwa Yesus juga mengklaim segala milikku adalah milikmu, segala milikmu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Jadi selain daripada percaya Yesus utusan, Yesus Rasul yang datang dari surga, Yesus Rasul yang anak tunggal Allah, Yesus Rasul yang membangkitkan, harus juga percaya Yesus Rasul yang memiliki apa yang dimiliki oleh Bapa. Dalam hal ini bisa jadi kemakuasaan, bisa jadi para murid, bisa jadi segala. Di situ tulisannya sih segala. Jadi semuanya. Begitu, dan terima kasih atas pernyataannya Bang Suma. Mungkin itu saja tanggapan terakhir. Silakan. Iya. Baik. Jadi kalau akal bulus memang gitu. Caranya itu lembut. Tapi tujuannya ingin mengunci pernyataan-pernyataan orang untuk seakan-akan bahwa imannya itu diaminkan. Padahal kalau orang berakal itu justru akal bulus seperti inilah yang justru dengan lembut menyesatkan dirinya sendiri. Sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Mereka merasa pula dirinya tuh. Padahal dia Kristen nyata-nyata dari Roma, Yunani, Barat, Belanda masuk ke Indonesia. Yesus berkata kepada mereka merasa. Yesus berkata kepada dirinya. La haula wala quwata illa billah. Ini agama akal-akalannya kayak gitu. Segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Mereka Bani Israel, bukan Kristen, paman. Kristen itu di luar tembok. Aku berdoa untuk mereka. Mereka siapa? Bani Israel. Bukan untuk dunia, berarti bukan untuk Kristen. Harusnya malu loh. Malu. Lalu dia mengklaim lagi nih, segala milikku adalah milikmu dan segala milikmu adalah milikku. Oh yes? Tuhan memiliki pengetahuan kapan hari kiamat. Yesus? Yesus? Tidak memiliki itu. Tidak. Yesus ini kemudian mengatakan segala milikmu adalah milikku, segala milikmu adalah milikku, milikmu. Aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Tuhan memiliki sifat Maha Pencipta. Yesus. Tuhan memiliki sifat kemahaperkasaan. Yesus. Tuhan memiliki sifat Maha Hidup. Yesus. Jadi itu tidak bisa disandarkan kemudian dengan pemahaman Roma, Yunani, nggak bisa. Kan sudah dijawab oleh Yesus. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan. Endingnya dari semua itu, muridnya percaya dia adalah rasul. Tak bisa disentuh apapun. Mau dikatakan dia adalah pencipta apapun itu, tak ada urusan. Muridnya yang harus menjadi pola dan pengakuan Yesus yang harus menjadi pola. Ingat, barang siapa yang percaya kepada Yesus, dia akan memperoleh hidup yang kekal. Bang Suma dipanggil menghadap. Begitu juga Bro Admin. Kita berdua menghadap. Bang Suma duduk, Bro Admin duduk. Bang Suma, ya paman, Yesus telah menyampaikan segala firman kepada muridnya. Terus Yesus berkata, muridnya percaya kalau dia adalah rasul. Kata siapa bang? Kata Yesus. Oh udah, kalau Yesus mengatakan begitu bahwa muridnya percaya dia adalah rasul utusan Bapa, ya aku ikutlah percaya. Berarti yang saya percaya ini siapa? Yesus. Saya percaya kepada Yesus bahwa menurut Yesus murid-muridnya percaya kalau dirinya adalah rasul. Saya percaya kepada Yesus. Terus Bro Admin, geser-geser sedikit sini Bro Admin, jangan jauh-jauh, santai aja napa. Ya kenapa Pak? Percaya nggak ketika Yesus mengatakan bahwa seluruh muridnya telah menerima firman? Percaya. Dan menurut Yesus, semua muridnya setelah menerima firman, muridnya percaya bahwa dia adalah rasul. Percaya enggak ente? Percaya juga Pak. Oke. Apakah Anda termasuk dari murid? Iya. Nah, Anda percaya dong bahwa Yesus itu rasul? Iya, percaya Pak. Jadi Tuhan Anda siapa? Yesus. Apa? Anda ulang. Tuhan Anda siapa? Yesus. Loh, tadi Anda katakan bagian dari murid.
kata Yesus, semua muridnya percaya dia hanya rasul, dia adalah utusan. Kamu mengaku tadi, saudara admin, dia utusan. Iya Pak, percaya dia utusan. Terus Tuhanmu siapa? Yesus. Sakit ente. Coba kupegang jidatnya. Oh iya, memang panas. Minum kombantrin. Yesus mengatakan bahwa setelah segala firman disampaikan kepada Yesus, kepada mereka, Yesusnya yang mewakili muridnya di hadapan Tuhan. Tuhan, segala firman yang Engkau sampaikan kepada aku Tuhan, telah aku sampaikan kepada muridku Tuhan, dan muridku telah menerimanya Tuhan, dan mereka tahu dengan benar-benar Tuhan bahwa aku datang daripadamu Tuhan, dan murid-muridku percaya Tuhan bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Ini laporan Yesus kepada Tuhan nih. Siap komandan, lapor. Apa? Segala laporan yang Bapak perintahkan untuk saya sampaikan di lapangan, semua sudah saya laksanakan. Semua perintah sudah saya titahkan kepada murid-murid saya di lapangan, dan mereka percaya bahwa komandan yang mengutus aku kepada mereka. Oh bagus. Muncul kemudian orang-orang yang ngaku-ngaku juga murid. Oh kami juga bos, kami juga percaya kepada Yesus, bahwa Yesus itu adalah utusan. Oh tepuk tangan, betul. Berarti selama ini ente juga menyembah kepada Tuhan yang diperkenalkan nabi-nabi Yahudi. Iya. Lalu Yesus ini di gerejamu apa? Sebagai apa dia? Tuhan. Gepeng. Yesus melapor ke Bapa. Komandan, murid-murid percaya aku adalah rasul utusanmu. Oke, sip. Hebat murid kau itu. Luar biasa murid kau itu. Nanti kalau di akhir zaman aku masukkan semua ke dalam surga ya? Iya, Pak. Muncul juga ada di belakang. Saya juga percaya, Pak. Saya, Pak. Benar? Ya. Lalu yang di gereja yang kau sembah siapa? Yesus. Nyala daripada aku. Kalian semua pembuat kejahatan, penipu. Seperti itu saudara bro admin. Jadi kalau dikatakan segala milikku adalah milikmu dan milikmu adalah milikku, ini ucapan seorang nabi. Ini ucapan seorang rasul yang sedang menguatkan iman murid-muridnya, sahabat-sahabatnya, agar muridnya semakin kekeh, agar muridnya semakin percaya kalau dia adalah rasul. Makanya dia mengatakan, sekian lama engkau bersama aku Theophilus. Mengapa engkau berkata tunjukkan Bapa itu kepada aku? Barang siapa yang melihat aku, dia telah melihat Bapa. Itu maksudnya, semua komponen firman yang Yesus sampaikan kepada pengikutnya, komponen firman itu menguatkan iman muridnya bahwa Yesus ini betul-betul adalah rasul. Yesus ini betul-betul adalah nabi. Jadi kekuatan apapun yang dipakai Kristen untuk menerobos pengajaran Yesus tentang dirinya dan muridnya, tak akan pernah sampai. Tetap aja kalian itu warnanya beda. Rumah ibadahnya muridnya Yesus namanya sinagoge. Mereka masuk ke dalam memuliakan nama Yesus sebagai rasul dan memuliakan Bapa sebagai utusan Bapa, sebagai pengutus rasulnya. Makanya Yahudi menunggu rasul, Yahudi menunggu Mesias, bukan menunggu Tuhan yang datang jadi bayi, bukan. Tapi kalau di Kristen, dengan adanya ajaran kekaisaran Romawi tadi dikawinkan dengan ajaran Yunani, maka dewa matahari disepak pantatnya, lalu gantikan menjadi Yesus di situ. Begitu, Bung, saudaraku. Ya. Silakan, mungkin ada teman kita yang ingin menambahkan. Satu lagi aja Bang Suma. Masih ada lagi. Sedikit lanjut. Ya, silakan. Iya, silakan. Ya, pertama terima kasih lah udah percaya dikit-dikit yang ada di Alkitab ya. Dan percaya ini kami Yesus itu rasul, Bang. Iman kami itu. Iya, Wa isqala Allahu Isa bin Maryam. Kami percaya, ya Bani Israel inni rasulullahi ilaikum. Kami percaya itu, Bang. Itu iman kami. Iya, makanya gini, seperti Bang Suma juga maksudnya ya mengakui lah Yohanes 17 berapa tadi? Yohanes berapa tadi? 17. Segala firman 8. Itu tadi berapa? 17:8. Ya, kita kan juga orang Kristen kan juga memang mengakui itu ya. Mungkin ditambahin lagi Bang Suma Yohanes 17:17. Gini bunyinya. Iya. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau. Maksudnya seperti Bapa telah mengutus aku ke dalam dunia. Demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka. Supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran.
Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, pemberitaan para murid, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Jadi Bang Suma, memang betul Yesus utusan, dan kita juga harus mengaku Yesus juga mengutus atau pengutus. Sama seperti Engkau, sama seperti Bapa mengutus Yesus ke dalam dunia, demikian pula Yesus atau aku telah mengutus murid-murid ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Ya, dan satu lagi, dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, atau dalam kurung lah, oleh pemberitaan Injil, oleh Alkitab, supaya mereka menjadi satu. Ya, jadi ini aja sih pesan yang mau saya sampaikan Bang Suma. Dan Percaya sebagai kalau sudah apa, percaya Bro? ya syukur, begitu maksudnya. Percaya Oke. sebagai apa? Silakan. Sabar. Lanjut deh. Baik. Ini Justru saudara bro admin, kalau Anda mengimani data Yohanes 17 ini, Kristen gugur. Gulung tikar Kristen itu bang. Saya kasih data ya. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku, aku mensucikan diriku. Orang yang disucikan kok dikutuk, mati di atas tiang salib. Orang kudus, orang suci, orang yang dikasihi, haram hukumnya dibunuh. Ini dia. Jadi ketika Yesus mengatakan mereka, Bung, sekali lagi saya katakan saudara, ketika Yesus berkata mereka, di situ bukan Kristen. Berapa kali saya harus mengatakan itu? Jangan GR, jangan GR. Ketika Yesus berkata mereka, itu muridnya angkatan pertama, orang-orang suci, orang yang mentahirkan dirinya, orang yang mandi junub, orang yang mandi tahir, orang yang bersunat, tidak makan makanan haram. Mereka itu Bani Israel. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Lagi-lagi Anda mengatakan Injil. La haula wala quwata illa billah. Jadi gini saudara bro admin, ketika Yesus berkata di dalam Yohanes 17 nomor 8, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Mereka telah menerimanya. Mereka telah menerimanya. Saya katakan kepada saudara, catat baik-baik. Mereka telah menerima firman dari Yesus. Pada saat mereka menerima firman ini, satu, buku Yohanes ini belum ada. Dua, buku Lukas belum ada. Tiga, buku Markus belum ada. Empat, buku Matius belum ada. 5, 14 surat Paulus belum ada. Tapi mereka telah menerimanya. Yes. Berarti bukan Bible Perjanjian Baru, bukan. Termasuk buku Yohanes ini bukan. Yang dituliskan Yohanes ini adalah hasil kesaksian-kesaksian. Yang dituliskan kemudian orang-orang dalam kitab kanonik itu hasil kesaksian-kesaksian orang tentang Yesus. Entah itu benar, entah itu tidak ada patokannya. Yesus tidak pernah memberikan legitimasi kepada buku-buku yang Anda sebut sebagai kitab kanonik. Tidak ada. Jadi ketika dikatakan, tetapi juga orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Ingat, Matius 10, nomor 5, nomor 6. Yesus berpesan kepada murid-muridnya agar jangan ke bangsa lain, tetapi pergilah kepada mana? Kepada orang-orang Yahudi yang tinggal di luar. Dimanapun dia tinggal, tapi tujuan kedatangan mereka adalah orang-orang Yahudi.
Ketika kemudian ia datang, sang murid datang kepada orang-orang selain angkatan pertama, apa ajaran mereka? Apakah bertentangan dengan ajaran Yesus? Tidak mungkin. Yesus mengatakan, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Muridnya pun akan mengatakan itu kepada Bani Israel yang lain. Saudara, Yesus diutus hanya untuk kita, Bani Israel. Muridnya yang lain pergi lagi ke tempat yang lain. Segala firman Yesus telah sampaikan kepada kita, dan kita harus beriman ke Yesus bahwa dia adalah Rasul. Pindah lagi ke generasi berikutnya, Yesus itu adalah Rasul. Pergi lagi ke generasi berikutnya, Yesus itu adalah Rasul. Rasul, Rasul, Rasul. Dan tidak akan pernah naik level menjadi Tuhan. Dia bisa jadi Tuhan kalau ada penumpang gelap serigala nyamar domba yang kemudian melantiknya menjadi dewa putra matahari. Baru bisa duduk sebagai Tuhan. Nah, sekarang ketika dia mengatakan supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau, dan mereka juga dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkau yang telah mengutus aku. Ini menggugurkan kekristenan. Yesus adalah Bapa itu sendiri, karena Yesus dan Bapa adalah satu. Padahal Yesus mengatakan supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita. Murid juga satu dalam kita, berarti murid juga Tuhan. Gugur Kristen sini, gugur segugur-gugurnya. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dunia, kata Yesus, harus tahu, Kristen harus tahu bahwa Yesus itu utusan Tuhan untuk Bani Israel. Dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Mazmur 37 nomor 28. Tuhan pencipta langit dan bumi tidak akan meninggalkan orang yang dikasihi selama-lamanya. Tuhan akan menyelamatkan dia dari orang fasik, dan Tuhan tidak membiarkan dirinya dikatakan terkutuk pada saat diadili. Mazmur 37 nomor 28 sampai nomor 33. Gugur Kristen. Aku di dalam mereka, ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah engkau berikan kepadaku. Bukan Tuhan dia kemuliaannya hanya diberikan sebab engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. La haula wala quwata illa billah. Yesus tidak bisa dibunuh, Yesus tidak bisa disalib, karena sebelum dunia dijadikan Yesus sudah dikasihi. Mazmur 37 nomor 28, 29, 30, 31, 32, 33. Tuhan tidak membiarkan orang yang dikasihinya untuk teraniaya dan dinyatakan bersalah pada saat diadili. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan orang yang dikasihnya selama-lamanya. Jadi yang teriak, Eli, Eli, kenapa lama sekali? Tuhanku, Tuhanku, mengapa kau meninggalkan aku? Itu bukan Yesus. Karena Yesus orang yang dikasihi, dan Tuhan tidak membiarkan orang yang dikasihi untuk ditinggalkan selama-lamanya. Artinya Tuhan akan bersama terus dengan Yesus. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal engkau, tetapi aku mengenal engkau. Nah ini menjawab ini. Apakah Yesus tidak dikenal? Dikenal. Apakah Bapa dikenal oleh dunia? Tidak dikenal. Apakah Yesus dikenal? Dikenal. Apakah Bapa dan Yesus adalah hakikat yang sama? Tidak. Karena satu dikenal, satu tidak dikenal. Tetapi aku, Yesus, mengenal engkau, dan mereka tahu bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Lagi-lagi murid-muridnya tahu bahwa Yesus utusan. Dan aku telah memberitakan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya supaya kasih yang engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Gugur Yesus menjadi Tuhan. Pada mulanya adalah firman, firman bersama-sama dengan Theos, Theos itu adalah, dan Logos itu adalah Theos, Theos itu menjadi daging, dan seterusnya. Gugur, ternyata murid juga adalah firman, murid juga adalah Logos, murid juga adalah Bapa, murid juga adalah murid juga adalah murid juga. Jadi gitu saudaraku, bro admin. Ya.
Inilah untungnya orang-orang Kristen yang hidup berdampingan dengan umat Islam. Kenapa? Umat Islam didatangkan oleh Allah sebagai penolong dan sebagai pembawa berita peringatan kepada antum semua, kepada saudara-saudaraku Kristen. Kami tak ada lelahnya kemudian untuk mengajak saudara untuk menyadari bahwa ajaran Yesus, ajaran Isa itu adalah ajaran yang spesial untuk Bani Israel. Dia adalah Nabi, dia adalah Rasul yang diutus oleh Allah untuk mengajak Bani Israel kembali kepada hukum Tuhan, di mana mereka telah meninggalkan. Lalu kemudian ketika Nabi Tuhan datang kepada Bani Israel, Nabi kami datang kepada Bani Israel, di situ dia terdapat sesuatu keadaan di mana terjadi makar terhadap dirinya, penipuan, penindasan, ya, penganiayaan terhadap dirinya. Kemudian Tuhan menyelamatkan dia kemudian. Lalu apakah berhenti sampai di situ? Tidak. Muncul orang-orang Farisi, muncul orang-orang munafik kemudian menjual tragedi penyaliban itu kepada Roma dan Yunani. Apakah selesai di situ? Tidak. Roma meramunya kembali, mencocok-cocokkan ajaran yang diterima dari orang Farisi sesuai dengan ajaran nenek moyang mereka, yaitu penyembahan kepada dewa matahari. Muncullah 25 Desember, muncullah Natal, muncullah ibadah Minggu, muncullah semuanya dan semuanya. Sehingga perkawinan antara ajaran para nabi yang didatangkan oleh orang Farisi dengan ajaran nenek moyang Romawi melahirkan sebuah konsep Kristen. Itulah Katolik yang kemudian bertelur menjadi Protestan anak pertama, dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Menjadilah kalian di Indonesia ini, mohon maaf, menyembah kepada apa yang disajikan oleh Kekaisaran Romawi. Makanya ending terakhir dari saya, kekristenan yang ada di Indonesia tidak pernah kemudian diajarkan oleh orang Yahudi secara legitimasi kenegaraan, secara legitimasi kepercayaan, secara legitimasi kitab suci Torah Tanakh mereka, secara legitimasi agama Yahudi. Tidak pernah mereka pijakkan kaki mereka ke Nusantara ini untuk mengajarkan agama Kristen murni. Kristen ini, penyembahan kepada Yesus ini diajarkan oleh orang-orang Portugis, orang Jerman, orang Belanda, di mana mereka bukan pengikut ajaran para nabi. Demikian. Ya, Bang Suma. Makasih. Cuman yang terakhir ini bukan untuk Kristen ini yang kadang-kadang membingungkan ini. Terus kalau bukan untuk Kristen, untuk siapa dong? Ya. Tapi ya sudahlah. Nah, informasinya minimal tadi sudah disebutkan Bang Suma ya. Untuk Israel ya bolehlah. Terus dikatakan dari Romawi ya. Ya enggak apa-apa lah, bebas-bebas saja. Cuman sudah memang harus jelas loh penjelasan sebentar, Bang Zuma itu Boroatnya yang jelas. Tadi kan Bang Suma mengatakan bahwa segala firman, maksudnya kan segala firman yang di Alkitab yang saya tanyakan, dan jenengan sudah mengatakan iya semuanya segala firman. Tetapi kemudian di akhir jenengan mengatakan bahwa bukan Yesus yang disalib, sementara segala firman dalam Alkitab kan Yesus yang disalib. Ya kan, jadi maksudnya kan ada perbedaan. Dan satu lagi, di dalam segala firman, pengajaran Yesus yang utama, yang sangat-sangat diimani oleh orang Kristen itu adalah, misalnya nih, Matius 5 ayat 44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang jahat dan orang yang baik, menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Jadi Yesus sendiri mengajarkan kasihilah musuh, bukan mengorbankan musuh. Kan ini kan konteksnya berbeda, Bang Suma. Ya, maksud saya kalau memang segala firman yang dimaksud, ya berarti semua yang ada di Alkitab, termasuk peristiwa penyaliban, termasuk ajaran kasihilah musuh, bukan ajaran menggantikan musuh untuk kita, kan begitu. Gitu aja. Terakhir, terima kasih. Baik. Bang Suma. Saya tanggapi ya, Bro Admin. Jadi gini, segala firman bukan berarti Bible, perjanjian baru, perjanjian lama atau apapun itu, bukan. Wa ja'alani mubarakan ainama kuntu wa awsani bis shalah waz zakah ma dumtu hayya. Qala inni abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyyan. Jadi Nabi Isa itu, Yesus itu
memiliki porsi firman yang kemudian disebut hikmah. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah. Dia yang memberiku kitab ketetapan, dan dia menjadikan aku seorang nabi. Nah, ini Al-Quran yang mengatakan itu. Bagaimana dengan pernyataan Bro Admin? Berarti kami harus percaya dong segala firman itu maksudnya perjanjian lama. Perjanjian baru bukan. Perjanjian baru itu tulisan wartawan. Tulisan wartawan. Yang mana wartawan melakukan angket, penyelidikan, penelitian, penyusunan cerita-cerita, narasi-narasi yang mereka dapatkan dari saksi-saksi. Itu bukan firman yang Yesus terima, bukan. Lalu mana firman itu? Inni abdullah atani alkitab wa ja'alani nabiyan. Sesungguhnya aku hamba Allah yang diberi kitab, diberi ketetapan, dan dia menjadikan aku sebagai seorang nabi. Nah, sekarang permasalahannya adalah Yesus di dalam kitab saudara mengatakan segala firman yang kau berikan telah aku sampaikan. Markus 1 menurut penelitiannya di data nomor 14, Yesus datang ke Galilea mengajarkan Injil Allah. Mana Injil Allah itu? Bisa tunjukkan kepada saya? Oh, Injil Allah itu maksudnya Bang Suma adalah Yesus itu. Oh, salah. Yesus itu penerima firman. Mau Anda mengatakan firman itu adalah Yesus itu sendiri? EGP, saya tidak peduli. Peduli, saya nggak peduli. Saya nggak peduli. Oh iya, Yesus adalah firman. EGP, Yesus adalah firman. EGP, Yesus mengatakan dia penyampai firman. Mana firman yang disampaikan? Bahkan Yesus mengatakan bahwa aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Bahkan Yesus mengatakan dalam Yohanes 14 nomor 24, firman yang kau dengar dari mulutku itu bukan daripadaku, tetapi dari dia yang telah mengutus aku. Pertanyaannya, mana firman itu? Tunjukkan kepada saya. Karena Isa mengatakan, pencipta langit dan bumi kemudian mengutusku di tengah-tengah Bani Israel dengan Tuhan membekaliku, yaitu sebuah ketetapan-ketetapan. Atanial kitab. Sementara di ayat lain dikatakan, ya ahlal kitab, telah datang kepadamu Rasul kami untuk menjelaskan sebagian dari isi kitab yang kalian sembunyikan. Ada kata-kata disembunyikan. Berarti ada kitab yang disembunyikan. Mana kitab itu? Kitab itu datang kepada siapa? Bani Israel. Yang harus mempertanggungjawabkan, memperlihatkan kitab yang disembunyikan ini adalah Bani Israel. Masa sih? Itu kan tudingan saja. Buktinya Yesus mengaku segala firman. 1, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. 2, firman yang kau dengar daripada aku itu bukan daripada aku. 3, endingnya kemudian adalah Yesus mengajarkan Injil Allah. Mana? Tunjukkan kepada kami. Jangan tunjukkan perjanjian baru. Perjanjian baru itu muncul puluhan tahun setelah Yesus. Yang kita butuhkan ini adalah firman yang keluar di mulut Yesus pada saat dia mengajarkan hikmat Injil kepada pengikutnya aslinya. Mana? Tunjukkan. Apakah disampaikan dengan tradisi lisan? Mana buktinya? Apakah disampaikan tradisi tulisan? Mana buktinya? Tunjukkan kepada kami. Kami ingin lihat. Karena Al-Quran mengatakan ketetapan-ketetapan itu telah disembunyikan. Kalau Injil Allah bisa ditunjukkan, berarti Al-Quran keliru. Tapi kalau Injil Allah yang datang kepada Yesus tidak bisa ditunjukkan, berarti Al-Quran betul. Nah, jadi saudara Bro Admin, ketika dikatakan segala firman, bukan berarti Injil perjanjian baru, bukan. Tapi ketetapan-ketetapan Tuhan yang datang kepada Nabi Isa, kepada Yesus itu tak ada satupun murid yang menuliskan, dan tak ada satupun murid yang menghafalkan. Tak ada. Murid-murid Yesus, Anda lihat di dalam Lukas 21 nomor 12, semua murid Yesus dianiaya, dipenjara, disolimi, disesah, bahkan dibunuh. Oleh siapa? Paulus. Paulus yang melakukan pembunuhan itu. Sementara Yesus mengatakan, waspadalah kepada pengajar-pengajar palsu yang datang kepadamu membawa namaku dan mengatakan akulah dia, akulah Tuhan.
Janganlah kau ikuti mereka. Jangan kau percaya. Itu pengakuan Yesus. Jadi saudara bro admin, salah Anda kalau yang dimaksud segala firman itu adalah perjanjian baru. Yang dikatakan segala firman itu tidak jelas yang mana. Karena kenapa? Pada saat Yesus mengatakan mereka telah menerimanya, di situ belum ada Bible, belum ada perjanjian baru, belum ada. Berarti firman yang diterima ini lain dengan yang ada di dalam kitab saudara. Kalaupun ada kesamaan, ya itu kebetulan saja. Kenapa saya katakan demikian? Contoh Lukas. Apakah Lukas telah menerimanya pada saat itu? Tidak. Kenapa? Lukas tidak masuk dalam barisan murid. Sementara Yesus mengatakan mereka telah menerimanya. Nah, ada nggak Lukas hadir di situ? Ada nggak Paulus hadir di situ? Ada nggak penulis Markus di situ hadir? Ada nggak penulis Yohanes hadir di situ? Ada nggak penulis Matius hadir di situ? Nggak ada. Nah, lalu dari mana hasil tulisan mereka ini yang kita baca sekarang? Lukas sekian, Yohanes sekian. Dari mana? Dari hasil penyelidikan. Jadi mungkin ada benarnya, mungkin juga ada salah. Kalau kesalahannya pasti sudah ada. Karena bukan mereka yang menerima dari Yesus. Mungkin ada kebenarannya. Tapi kebenarannya tidak bisa kita jadikan sebagai acuan. Kenapa? Karena tidak ada legitimasi dari Yesus. Berbeda dengan Taurat. Taurat ada legitimasi dari Musa. Musa bercerita tentang Taurat. Kitabnya. Meskipun kemudian kitabnya kita tidak tahu yang mana. Tapi Musa memberikan legitimasi terhadap ketetapan Tuhan yang datang kepada dirinya. Kemudian Yesus Nabi Muhammad memberikan legitimasi terhadap Al-Quran. Ada pengakuannya. Nah, Yesus ada nggak pengakuannya terhadap buku Yohanes, terhadap kitab Matius, terhadap kitab Lukas, Markus, apalagi Roma, Galatia, Filipi, Filemon, dan ada nggak pengakuan Yesusnya terhadap buku-buku ini? Tak ada. Tak ada. Sementara Tuhan mengatakan harus percaya kepada Yesus. Berarti sandaran orang percaya ya pengakuan Yesus. Mana pengakuannya tentang ini? Tentang buku-buku perjanjian baru itu? Ada? Tak ada. Makanya nasihat Nabi Muhammad kepada kami umat Islam, jangan kau terima, jangan kamu tolak. Tentang kitabnya orang Kristen, jangan kau terima, jangan kau tolak. Artinya apa? Jangan kau tolak karena di dalamnya ada informasi-informasi keilmuan. Jangan kau terima karena di dalamnya banyak karangan-karangan manusia. Itu maksudnya. Jadi kami hanya menerima sebagai buku pengetahuan aja. Kami tidak menerimanya sebagai hadis, kami tidak menerimanya sebagai firman Tuhan. Tidak menerima seperti itu. Ini kami jadikan sebagai bahan saja, sebagai pengajaran dan edukasi terhadap teman-teman Kristen dan juga terhadap umat Islam. Demikian. Silakan yang lain dilanjut. Ya, terima kasih. Gimana, sudah tercerahkan Bang Bro Admin? Masya Allah penjelasannya guru kami. Kita ngobrolnya sudah. Nanti mungkin ada tema baru. Silakan. Ya. Silakan yang lain, adik-adik yang lain, guru-guru yang lain. Itu ada pendeta Rasmi, dia lulusan Kairo ini, ambil S3 dia di sana. S7 kan? S7 dia, silakan. Dia ahli perkawinan sorga, Gurunda. Aduh. S3 bener, S3 dia. Dia makan 3, ngaku 1. Belum apa-apa udah. Jurusan perkawinan sorga, itu Bu Rasmi. Jadi dia jurusan pakai malak-malak. Iya, malak-malak. Jadi dia membandingkan perkawinan sorganya Kristen sama perkawinan sorganya Islam gitu. Silakan Bu Rasmi. Ibu Rasmi lagi berpikir. Dia berpikir. Pikirannya apa, Bang? Pikirannya bahwa kenapa ya semua yang enak-enak itu yang diharamkan ya? Lagi ke rumah. Sama ini Bang Handi, dia tiap dialog ya 10 menit ke atas nih. Dialog nih 10 menit ke atas, celana dalam basah. Bu Rasmi begitu terus. Astagfirullahaladzim. Ya itu ngomong kan dia ngomong dia. Ya Bu Rasmi, kenapa Bu Rasmi suka lagunya Rhoma Irama? Enggak ada suara. Enggak ada suara, Bunda.
Hasmi. Ih, kayak main air dia. Bang Andi, Bang Kores, Bu Rahma Pasuki, host, dan Bang Suma. Bang. Aku izin turun dulu ya. Matur suwun Ya, materi makasih. Ya, Makasih, makasih bro. bro. ini. Diresapi bang ya, Selamat direnungkan pagi. bang. Iya siap, Bu Rahma. Semoga ada yang